warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan layanan sosial pada siang hari ini bertemu sebulan, sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa mau bikin doa? Aku. Oke, Dila. Teman-teman, sebelum kita melakukan belajar konseling, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ustaz, kemarin kan ada pertemuan kemarin kan hadir karena lagi berduka. Nah, jadi saya mau sampaikan pertemuan kemarin itu kita membahas tentang self evaluasi, tentang menjalankan beberapa evaluasi itu untuk mengetahui tujuan yang kamu laksanakan itu sudah tercapai atau belum. Nah, saya mau tanya sama kamu sekarang, tujuan belajar yang sudah kamu tetapkan itu hari sudah berhasil atau belum? Sudah berjalan dengan baik atau gimana? Tapi ada peningkatan? Ada. Nah, jadi di sini saya mau bertanya sama kalian, bagaimana pengalaman kalian selama melakukan evaluasi diri dalam belajar? Kan saya kasih tugas pertemuan kemarin kan untuk melakukan evaluasi dan menjalankan strategi yang sudah kalian perbaiki itu. Bagaimana pelaksanaannya? Sudah. Oke, dari Dila dulu. Bagaimana pelaksanaannya, Dila? Sudah. Yang lain? Sudah. Oke, dari Caca. Caca gimana? Tidak ada hambatan lagi. Liza, gimana pelaksanaannya? Sudah baik, Kak. Dan lagi membaca. Kalau Arul? Masih ada, Kak. Apa? Masih ada kontennya, Kak. Apa? Yang mana? Sudah terlistrik lainnya. Masih sudah terlistrik dengan lain juga. Kalau Ozak gimana? Ozak sudah pernah melakukan evaluasi tentang belajar sebelumnya atau belum? Evaluasi kayak kan sudah punya tujuan belajar, sudah mengetahui belum pencapaiannya sudah sesuai dengan yang kamu tentukan atau belum? Sudah. Jadi bagaimana tentang tujuan belajarmu belum terlaksana dengan baik? Nah, masalahnya di mana? Maksudnya hambatan yang bikin kamu belum melaksanakan itu tujuan belajarmu berjalan dengan lancar? Masih malas belajar ya? Karena penyebabnya apa? Berarti terdistraksi dari HP itu belum bisa. Kalau Tilka gimana? Sudah bisa jalankan perbaikannya. Jadi ada 2 orang yang masih belum berjalan dengan baik tentang evaluasinya, tapi siapa namanya Arul dari pertemuan kemarin kan kamu masih terdistraksi, maksudnya ada kemajuan atau masih tetap stuck di situ? Ada kalian sendiri. Jadi di sini saya mau kasih tahu sama kalian ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama yaitu kalian mampu memberikan penguatan terhadap diri kalian sendiri dalam proses belajar. Karena itu bagian penting dari self evaluation. Ada yang masih ingat apa itu SFL? Kemampuan dan mengelola diri dalam proses belajar. Itu kemampuan diri dalam mengelola proses pembelajaran. Terus tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama itu kalian mampu memahami pentingnya penghargaan diri dalam belajar. Yang kedua, kalian mampu menentukan bentuk penghargaan yang sesuai dengan diri kalian. Nah, yang ketiga, kalian mampu memotivasi diri untuk mempertahankan perilaku belajar yang positif. Nah, jadi di sini juga saya mau mengingatkan kepada sama kalian ada beberapa aturan yang kita harus laksanakan dalam kegiatan dan proses di kelompok. Ada yang masih ingat apa? Jujur, bukan terbuka, ada hasil. Betul. Jadi di sini kalian harus jujur, harus terbuka, dan segala sesuatu yang terjadi dalam momen ini tidak bisa
Jadi SPK-nya itu tentang gerakan sesuai instruksi. Jadi kalau misalnya saya ketuk 1 kali, kalian angkat tangan. Kalau saya ketuk 2 kali, kalian pegang telinga. Kalau saya ketuk 3 kali, kalian bilang saya bisa. Paham? Paham Zak? Kalau pertama angkat tangan, kalau kedua kali pegang telinga, kalau 3 kali saya bisa. Oke. Sudah siap? Siap. Fokus harus. Oke. Kita mulai lagi ya. Saya bisa. Fokus. Bicara saya bisa. Fokus. Saya bisa. Nah, jadi di sini saya menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang konsep self reinforcement atau penghargaan diri. Terus yang kedua, kalian akan kerjakan lembar kerja yang dimana lembar kerja itu terdiri dari yang pertama, kalian itu mengidentifikasi bentuk penghargaan diri yang sudah pernah kalian lakukan. Kan misalnya kalian secara tidak sadar itu kalian sudah pernah melakukan penghargaan diri terhadap diri kalian. Nah, sini kita mau mengidentifikasi bentuk apa saja sih penghargaan diri yang sudah pernah kalian lakukan. Terus yang kedua, kalian mampu menentukan reward yang positif dan realistis yang sesuai dengan keadaan dan diri kalian. Terus yang ketiga, kalian mampu menyusun rencana pemberian reward setelah mencapai target belajar. Nah, di sini saya mau kaitkan kenapa sih penghargaan diri ataupun self reinforcement itu penting dengan self evaluasi. Ada tahu? Karena sesudah menilai, kita harus memberikan harga terhadap diri kita sendiri karena sudah berani menilai apa yang telah dilakukan. Betul. Jawab positif itu. Jadi kenapa self evaluasi itu ada hubungannya dengan penghargaan diri atau self reinforcement? Karena self evaluasi itu kan di situ kita bisa menilai keberhasilan yang kita sudah lakukan. Nah, kenapa kita harus memberikan penghargaan diri? Agar perilaku positif yang sudah kita lakukan itu terjadi secara terus menerus, tidak cuma 1-2 kali, tapi dia terjadi secara rutin berulang-ulang. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu apa topik kita pada siang hari ini? Sudah. Apa? Self reward, Self reward atau penghargaan terhadap diri sendiri. betul sekali. Bahasa Inggrisnya self reinforcement. Ya. Terus ini saya mau tanya sama kalian, apakah kalian sudah pernah menghargai diri setelah berhasil dalam belajar? Maksudnya kayak memberikan penghargaan terhadap diri kalian setelah kalian berhasil melakukan sesuatu. Sudah pernah? Nah, Contohnya apa yang mana? Oke, dari Caca, apa yang sudah pernah kamu lakukan? Tidur dan istirahat setelah melakukan pencapaian apa? Itu hari kamu capai sebuah keberhasilan apa? Berarti dia memberi penghargaan dalam dirinya itu istirahat cukup setelah melakukan menghafal beberapa kosakata bahasa Inggris. Kalau Giza apa? Sudah pernah melakukan penghargaan diri sebelumnya karena mencapai satu keberhasilan? Belum kan sudah? Kalau Arun? Menghibur diri contohnya itu apa? Pergi jalan-jalan sama teman. Keberhasilan yang kamu sudah pernah capai apa? Kenapa kamu memberi penghargaan itu terhadap diri? Kalau saya berhasil mengerjakan ini Kak, tugas ini. Oh, tugas. Berarti sudah pernah ya memberikan penghargaan diri. Kalau Ozak sebelumnya sudah pernah atau belum? Belum. Kalau Dila? Kalau Phil? Sudah. Contohnya gimana? beli barang. Oke, beli barang. Terus
menjaga motivasi belajar kita agar hal positif terus terjadi berulang-ulang kali. Oke, jadi agar kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik dalam diri kita itu terjadi secara terus-menerus, bukan hanya 1 sampai 2 kali saja. Terus juga di sini saya mendorong kepada kalian untuk aktif dan terbuka dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi sekarang sampai lagi ada yang mau ditanyakan apa? Tidak ada. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar tentang self reinforcement. Jadi self reinforcement itu kemampuan seseorang untuk memberikan penguatan atau penghargaan kepada dirinya sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu hal yang baik, termasuk dalam belajar. Nah, contohnya itu kayak tadi yang dibilang Caca, istirahat setelah belajar. Tadi yang dibilang Filka juga membeli barang kesukaannya karena dia berhasil mencapai juara 1. Tadi yang dibilang Arul juga apa sih? Pergi keluar jalan-jalan sama keluarga, teman-teman. Terus contoh penghargaan diri atau self reward. Terus kenapa sih penting penghargaan diri dalam belajar? Yang pertama, dia mampu meningkatkan motivasi belajar. Yang dimana kalian itu jadi lebih semangat, terus jadi lebih semangat dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dari kalian. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang dimana kalian itu mampu merasa bangga terhadap usaha yang sudah kalian lakukan. Yang ketiga, mengurangi rasa bosan dalam belajar. Kalau misalnya kalian memberikan penghargaan diri dalam belajar, pasti kan kayak contoh yang laki-laki ini. Kalau kalian belajar terus-menerus tanpa memberikan jeda untuk istirahat atau bermain game, apa yang kalian rasakan? Jenuh, cocok, terus kalian bosan. Jadi itu salah satu alasan kenapa penghargaan diri itu penting untuk diri kalian. Nah, yang keempat, membantu membentuk kebiasaan positif. Dan yang kelima, meningkatkan konsistensi dalam belajar yang tadi sudah saya katakan. Kalau misalnya kalian sudah 1 kali pernah kasih penghargaan terhadap diri kalian sendiri, pasti itu akan terjadi secara terus-menerus. Misalnya kayak, oh kalau saya selesaikan tugas, beda perasaan untuk main game 1 jam. Jadi besoknya lagi begitu, lusanya lagi begitu. Nah, bentuk-bentuk reward itu ada kayak menonton film, ada video favorit, bermain game dengan batas waktu, membeli makanan dan minuman favorit, istirahat sejenak, mendengarkan musik, jalan-jalan bersama teman atau keluarga, terus berolahraga, tidur lebih awal, dan menggunakan media sosial dengan batas waktu. Jadi itu penjelasannya. Di sini kalian akan mengisi lembar kerja. Jadi di sini lembar kerjanya itu tentang kalian mengidentifikasi bentuk penghargaan diri yang sudah kalian lakukan. Terus menentukan reward yang cocok untuk diri kalian. Terus menyusun rencana pemberian reward yang mencapai target kalian.
reward yang positif dan realistis dengan Berarti pas lebar ketiganya kamu selesaikan dengan itu. Ya saya reward yang akan kamu dapatkan ada situ ya. oh ini kak ini Yang mana? Enggak, yang lembar ketiga itu ada yang bagian menghasilkan rencana reward. Apa yang mesti kamu berikan? Reward yang akan menghasilkan apa? dan belajar diam belajar keras Rewardnya apa? bermain game dan membatas waktu. Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu kan di situ ada. Iya, tanpa batas waktu. Boleh tidak boleh. Mana barat? Ada jam. Batas itu sisi berjalan waktu kalau dia. Beranu berarti jangan dicek-cek itu. Bermain game selama 1 jam. Kok ada tanpa batas waktu? Itu media sosial yang tanpa batas waktu. Tidak sama nih enggak sama Media sosialnya kayak game, TikTok, bermain media sosial. apa sama berapa Sudah kan sudah semua? Oke, nanti kita perbaiki dulu, kita diskusikan aja dulu. Sudah semua toh? Oke, perhatikan dulu ke sini.
meningkatkan nilai 90 ke atas. Mendengarkan yang dilakukan, mendengarkan musik. Perasaan setelah memberi reward itu senang dan lebih semangat. Belajar rutin selama 5 hari, bermain game, terus perasaannya itu merasa lebih lega dan senang. Yang ketiga, targetnya itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Bentuk penghargaannya itu menonton film favorit. Perasaannya bahagia dan lebih semangat. Terus yang menunjukkan lewat yang positif dan realistis sama apa yang menonton film setelah belajar, bermain game selama 1 jam, memberi makanan favorit, dan tidur lebih awal untuk menjaga target belajar itu belajar 1 atau 2 jam setiap hari. Waktu pencapaian selama 1 minggu. Reward yang akan diberikan itu bermain game atau menonton film selama 1 jam. Alasannya agar lebih semangat saat melakukan pembelajaran. Berarti reward yang kamu berikan itu sudah sesuai dengan kondisi dirimu. Biasanya kamu sukai. Iya. Dengan yang lain ada masukan atau saran? Iya. Ada? Oke, applause untuk. Selanjutnya. Iya. Target keberhasilan yang dicapai, yang pertama mendapatkan nilai yang bagus, bentuk penghargaan, membeli barang yang disukai, perasaan senang dan jadi semangat untuk belajar. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu, bentuk penghargaannya bermain game selama 1 jam. Perasaan setelah memberi reward merasa lebih termotivasi. 3. Belajar sesuai jadwal yang ditentukan. Bentuk penghargaan di awal. Perasaan setelah memberi reward merasa bangga pada diri sendiri. Terus yang kamu checklist apa? Seperti rewardnya menonton film setelah belajar. Itu bermain game selama 1 jam. Membeli makanan favorit dan tidur lebih awal untuk menjaga kesehatan. Target belajar saya ingin dapatkan nilai di atas 90. Untuk pencapaiannya saya seminar atau minggu. Reward yang diberikan membeli barang yang disukai. Alasannya sebagai bentuk penghargaan diri sendiri. Target belajar yang kedua menyelesaikan tugas tepat waktu. Waktu pencapaiannya setiap hari. Reward yang harus diberikan bermain game selama 2 jam. Alasannya untuk menghibur diri. Belajar sesuai jadwal yang ditentukan. Waktu pencapaiannya setiap hari. Reward yang diberikan tidur lebih awal supaya tidak jenuh atau bosan. Jadi reward yang kamu berikan itu sudah sesuai dengan kesukaanmu. Sudah. Yang lain ada masukan dan sarannya? Tidak. Ada. Oke, bilang untuk bisa. Kalau siapa lagi Arul? Belajar saya kelas sedikit. Arul dulu. Target keberhasilan yang dicapai, yang pertama mengerjakan tugas harian, mengajar diri yang dilakukan, bermain game selama 1 jam, perasaan setelah memberi reward, terhibur. Yang kedua, mendapat nilai tinggi di sekolah, bentuk penghargaannya hidup bersama teman atau keluar, perasaan setelah memberi reward, senang. Yang pertama menonton film, bermain game selama 1 jam, membeli makanan favorit, tidur lebih awal untuk menjaga kesehatan. Target belajar menghafal 100 kata-kata bahasa Inggris. Berapa? 100. Ini kamu. Untuk pencapaian 3 hari. Wih, luar biasa 3 hari. Reward yang akan diberikan, pilih atau keluar bersama teman. Alasan memilih reward untuk menghibur diri sendiri, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, saat diberikan waktu pencapaian saat diberikan oleh guru. Reward yang diberikan ke kantin bersama teman atau bermain game. Alasan memilih reward melepas rasa lelah setelah mengerjakan tugas. Ada
Ada yang mau ditanyakan nggak sama Arul? Enggak. Saya selalu tanya Arul. Itu menghafal 100 kata bahasa Inggris selama 3 hari, kamu sudah selesaikan dengan kemampuanmu dan kamu yakin bisa? Serius ini? Bisa? Ya. Sudah kamu sesuaikan kan dengan kemampuan yang kamu punya? Iya. Oke. Itu ya plus untuk Arul. Selanjutnya kita Pertama, verifikasi pengertian diri. Yang pertama, mendapatkan nilai yang bagus pada ulangan agama. Bentuk penghargaan diri yang dilakukan, memberi barang yang diinginkan, perasaan setelah memberi reward, merasa lebih bahagia dan termotivasi untuk melakukannya lagi. Yang kedua, menyelesaikan catatan tepat waktu. Bentuk penghargaan, berjalan-jalan bersama teman. Rasanya senang dan enjoy. Bentuk reward, menonton film setelah belajar, menjadi makanan favorit dan bermain media sosial tanpa adanya batas waktu. Target belajar, saya ingin mencapai nilai yang lebih bagus lagi. Bentuk pencapaian yang saya targetkan selama 1 minggu. Reward yang saya berikan, membeli barang yang diinginkan. Alasan saya memilih itu sebagai bentuk bangga dan berterima kasih pada diri saya. Yang kedua, mencatat tepat waktu. Untuk pencapaian selama 5 hari. Reward berjalan-jalan dengan teman. Alasan agar lebih semangat dan tidak mudah bosan saat belajar atau mencatat. Oke, berarti reward yang kamu berikan itu sudah sesuai dengan keinginanmu. Ya. Oke, beliau harus menunjukkan. Berarti obat. Apa? Iya. Target keberhasilan yang dicapai. Belajar rutin selama 1 minggu. Belajar rutin selama 1 minggu. Untuk penghargaan diri yang dilakukan, bermain game selama 1 jam. Perasaan setelah memberi reward, senang dan lebih bersemangat belajar. Iya kak. Yang kamu checklist apa aja? Bermain game selama 1 jam. Bermain media sosial tanpa batas waktu. Bermain media sosial tanpa batas waktu. Terus menyusun rencana waktu gimana? Belajar bahasa Inggris 1 jam setiap hari. Waktu pencapaian selama 1 minggu. Unit yang akan diberikan, bermain game selama 1 jam. Alasan memilih senang dan lebih semangat belajar. Dia plus untuk nah, jadi itu kan tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi keberhasilan yang kalian capai, terus reward yang kalian berikan, terus kalian sudah mengisi juga rencana reward kalian dalam belajar. Nah, selanjutnya di sini saya mau bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah merencanakan penghargaan diri? Senang. Mau bisa senang. Bagaimana caranya kita memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri? Itu semua sepakat. Terus juga saya tanya, bagaimana kalian bisa menganalisis penguatan diri ini terhadap motivasi belajar? Maksudnya apa manfaat dari memberi penghargaan diri atau motivasi belajar? Ya apa saja? Parah yang dicari lain apa? Niza apa? Apa? Itu saya tidak minum. Kalau Ustaz apa? Tidak bosan. Sama mirip. Dila apa Dila? Kalau Silka supaya ada rasa terima kasih pada diri. Good.
self reward dalam belajar sangat penting agar kita lebih menghargai diri setelah melakukan pelajaran atau serta dapat meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Oke, siapa lagi jawabkan? Kayaknya Dila, cowoknya siapa? Dila atau Arul? Kalian dua itu kalau kalian waktu jadi siapa? Dila atau Arul? Oke, Dila dulu baru Arul. Karena kalian waktu Dila dulu apa Dila? Pentingnya self regulated learning adalah Self reward. oh ya Dalam self reward dalam meningkatkan SNL. pentingnya self reward adalah untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri karena sudah melakukan pencapaian yang baik. Arul. Kan namanya kalian beda kesempatan. Apa? Kami dapat menentukan bentuk reward yang positif dan realistis. Oh ya, Jadi kesimpulannya dalam kegiatan kita pada siang hari itu kalian sini dapat menyusun reward atau kalian dapat menentukan reward yang sesuai sama diri kalian sendiri agar tujuan belajar yang sebenarnya itu terjadi secara bersungguh-sungguh berulang tidak satu sampai dua kali. Nah di sini saya mau lihat beberapa paham tentang maksudnya apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan maksudnya pemahaman apa yang kalian peroleh dari kegiatan kita pada siang hari masing-masing. Dari siapa dulu? Dari Caca. Maksudnya pemahaman apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Apa yang kamu dapatkan pemahaman? Dari yang kamu dapatkan dari kegiatan kita. Pemahaman apa yang kamu dapatkan? Pak, boleh. Dari pemahaman yang kita dapat ini bahwa penghargaan diri sangat penting agar kita lebih semangat lagi untuk belajar. Beri aplaus. Siapa lagi? Arul. Bosan. Apa pemahaman yang kamu dapatkan dari kegiatan kita pada siang hari? dapat menyusun rencana pemberian dulu setelah mencapai target pelajaran. Yang lain masih setiap orang ini harus menyampaikan kata siapa lagi? Habis Ozam. Siapa? Arul. Siapa? Kamu paling bisa apa? Apa yang kamu dapatkan pemahamannya apa? Saya tahu betapa pentingnya self reward dalam self regulated learning supaya kita bisa memberikan reward yang baik atas pencapaian yang sudah kita dapat. Selanjutnya siapa? Caca? Sudah tahu? Kesimpulan yang saya ambil dari self reward atau penghargaan diri yaitu tentang pentingnya kita memberi penghargaan atas apa yang telah kita capai, entah itu berhasil atau tidak, harus tetap dihargai usahanya, bukan hasilnya. Apa pemahaman yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Saya jadi bisa mengidentifikasi bentuk harga diri yang sudah dilakukan. Oke, mantap. Oke, Caca apa? Masa dari awal sampai akhir apa sih yang kamu dapatkan? Masa pemahaman apa yang kamu dapatkan dari pertemuan ini? Tentang self reward apa yang kamu dapatkan gitu? Apa? Ada? Masa kamu gak ada yang kamu dapatkan? Ya satu. Dari kamu kerja ini lembar
lamar kerja apa tadi LKPD apa? Dan tidak apa lagi? Ini nggak bisa mengungkapkan apa? Kan itu kamu bisa menentukan apa? Apa sih reward yang sesuai dengan dirimu? Jadi apa kesimpulannya? Kan tadi kamu sudah kerja kayak lembar kerja itu kayak apa sih satu reward yang sudah kamu berikan, terus mencari reward yang realistis dan sesuai dengan dirimu. Dan dari situ apa